Halo, bertemu dengan saya kembali tentang dunia menyusui. Kali ini saya akan menyajikan video dengan berambut pendek ya. Mungkin bagi ibu-ibu semua yang pernah melihat video saya sebelumnya, saya mempunyai rambut yang panjang yang hampir sepinggang ya. Tapi saya memotongnya rambut ini ya, saya memang sudah lama merencanakan untuk menyumbang rambut saya bagi penderita kanker ya. Bagi kamu yang pengen tahu alamatnya di mana bisa menyumbangkan rambutnya, bisa inbox saya, bisa komen di bawah ini ya. Dan juga mungkin karena sekarang sedang berada di wabah virus COVID-19 ya, itulah yang memutuskan saya untuk memotong rambut saya, karena memang rambut itu merupakan sumber penularan dari COVID-19 ya. Bila ada orang yang batuk atau bersin yang mengandung positif virus COVID-19, nah secara otomatis uh, virus itu bisa mengenai rambut saya, dan rambut saya ini bisa menyebarkan virus COVID-19. Mungkin itu waktu yang tepat saya menyumbangkan rambut saya yang panjangnya sudah sepinggang ya. Saya potong sependek ini, tapi ini bisa merubah juga penampilan saya ya. Oke, saya akan mengambil topik kali ini tentang dunia menyusui adalah wanita menyusui dan pekerjaan ya. Bagi ibu-ibu semua yang sedang bekerja pada saat ini tapi juga menyusui, saya akan memberikan tips-tips bagaimana supaya tetap menyusui dan juga tetap berkarir ya. Oke, stay tune ya. Bagi ibu-ibu yang bekerja ya, misalnya bagi ibu-ibu yang tempat kerjanya dekat ya, dari rumahnya mungkin ini tidak begitu mengalami kesulitan ya, bisa pada saat menyusui ibu bisa datang ke rumah untuk menyusui, atau ada orang yang bisa mengantarkan bayinya langsung kepada tempat bekerja pada saat hendak menyusui bayinya. Nah, mungkin kondisi ini agak jarang ya terjadi. Biasanya pekerjaan tempat bekerja ibu ini jauh tempatnya. Nah, bagi ibu yang tempat bekerjanya jauh ya, memang ini ada kendala bagi ibunya. Tapi saya akan memberikan tips-tips bagaimana caranya ibu tetap menyusui walaupun tempat bekerjanya jauh. Yang pertama adalah susuilah bayinya ya sesering mungkin dan eksklusif selama cuti melahirkan ya. Nah, ini yang mengakibatkan produksi susu ibu ini semakin meningkat dan semakin banyak. Yang kedua adalah perahlah ASI-nya dari sejak bayi itu lahir ya. Nah, memerah itu bisa dengan cara alat atau dengan tangan ya. Kalau mengenai tangan, memerah dengan tangan ini ya, memang saya sudah sajikan caranya bagaimana memerah dengan tangan. Nah, dengan memerah dengan alat ya, alatnya itu memang ada yang elektrik dan manual ya. Tidak semua alat perah ini bisa efektif untuk memerah ASI ya. Itu bisa tergantung dari kualitas dari alat perah tersebut. Tapi kalau misalnya menggunakan tangan ya, dengan cara yang benar itu akan mengeluarkan ASI secara efektif ya. Nah, lakukan pemerahan ini semenjak bayi itu lahir ya, supaya ibu mempunyai ASI, stok ASI ya, yang ditaruh di kulkas ya. Tentang pemerahan ASI ini pernah saya sajikan di video sebelumnya. Yang ketiga, jangan memberikan makanan lain selain ASI ya pada saat cuti melahirkan. Jadi jangan berpikir seperti ini ya. Misalnya sebentar lagi saya akan bekerja ya, jadi saya mungkin akan saya kasih susu bantu supaya nanti bisa memberikan susu bantu ini
pada saat saya bekerja. Padahal itu salah ya. Bila kita memberikan ASI pada saat bekerja itu bisa diberikan menggunakan ASI perah yang telah diperah sebelumnya pada masa cuti melahirkan ya. 1 minggu sebelum cuti ibunya berakhir ya, latihlah bayi tersebut untuk diberikan ASI perahnya dengan media pengganti DOT ya, yang pernah saya sajikan sebelumnya ya. Nah, pengasuhnya nanti ya dilatih ibunya bagaimana menggunakan media selain DOT ya, karena dengan menggunakan media selain DOT itu dapat menghindari terjadinya bingung putih atau penyapihan dini pada bayinya. Cara yang keempat adalah terus menyusui sebanyak mungkin pada saat malam hari. Di saat itulah ibunya bersama bayinya bersama-sama ya, karena pada saat siang kan ibunya bekerja ya. Nah, pada saat malam hari gunakan waktu sebanyak mungkin untuk menyusui bayinya, dan ini menjaga supaya produksi ASI-nya itu tetap banyak ya, karena memang pada saat malam hari hormon prolaktin itu sangat meningkat, sehingga gunakanlah waktu pada saat malam hari atau dini hari untuk tetap menyusui. Cara yang kelima adalah perahlah ASI sebelum ibu bekerja ya. Pada saat memerah ASI sediakan waktu yang khusus, jangan terburu-buru. Jadi berikan waktu sekitar setengah jam sebelum berangkat ya. Berikan waktu yang memang khusus untuk memerah ASI-nya, jangan terburu-buru ya. Sediakan waktunya di tempat yang nyaman, dan jangan juga pada saat memerah ASI-nya itu memikirkan pekerjaan-pekerjaan yang membuat stres pikiran ibu, sehingga tidak memperlancar keluarnya ASI perah. Nah, perahlah ASI sebanyak mungkin yang ibu mampu ya pada saat sebelum bekerja ya. Biasanya pada dini hari itu ASI perahnya itu bisa lebih banyak ya, karena hormon prolaktinnya masih melimpah ya pada tubuh ibu ya. Nah, pada saat memerah, ada juga yang memerahnya itu bisa banyak sekali, bisa sampai 2 botol, bisa sampai 400 atau 500 mili ya. Tapi pada saat menyetok ASI, kalau bisa itu pemberian botolnya itu kalau bisa hanya 100 cc aja. Jadi sekali pemberian bayinya itu langsung diberikan pada bayinya ya. Misalnya tidak habis ya, bisa sebaiknya dibuang saja ya. Tapi memang ukuran 100 cc ini adalah ukuran yang rata-rata dihabiskan oleh bayi sekali minum. Nah, setelah diperah ASI-nya lalu simpan di tempat botol atau plastik yang khusus untuk ASI ya, yang pernah saya terangkan sebelumnya, tempat penyimpanan ASI yang baik ya. Nah, itu sudah diperah, ditaruh di tempatnya, baru ditaruh di tempat yang dingin ya, misalnya di kulkas ya, supaya tahan lebih lama. Yang keenam adalah susuilah bayinya itu sesudah ibunya memerah ya. Mengapa ini dilakukan? Alasannya bisa meningkatkan produksi ASI, dan juga memang pada saat menyusui itu adalah pengeluaran ASI yang lebih efektif dibanding pemerahan ya. Jadi bayinya itu bisa mendapatkan ASI-nya yang tidak diperoleh pada saat pemerahan itu. Jadi bayinya itu mendapatkan ASI akhir yang banyak mengandung lemak untuk energi bayinya. Yang berikutnya adalah kita harus mengajari pengasuhnya itu bagaimana cara menyimpan ASI yang benar ya, yang ASI perah yang benar yang pernah saya sajikan di video. Bisa tunjukkan video saya pada pengasuhnya juga ya, dan juga kasih tahu pada pengasuhnya itu bahwa takaran segimana ya
yang harus dihabiskan oleh bayinya. Jadi jangan terlalu sedikit ya, sehingga itu bisa mengganggu pertumbuhan berat badannya ya. Dan juga ajari pengasuhnya itu bagaimana menggunakan media pengganti DOT ya, yang pernah saya sajikan di video sebelumnya ya. Dan juga kalau bisa juga pengasuhnya ini didampingi oleh orang-orang yang terpercaya, misalnya kakek atau neneknya, untuk melihat apakah benar-benar bayinya itu diberikan ASI perah yang dengan cara yang benar. Yang kedelapan adalah pada saat ibu bekerja ya, perahlah ASI itu secara rutin ya, sekitar 2 atau 3 jam sekali dalam pemerahan. Jangan melewati jadwal pemerahan, misalnya karena pekerjaan yang menumpuk sehingga kamu lupa untuk memerah ASImu ya. Dengan kedisiplinan ini bisa mengakibatkan produksi ASImu itu tetap jumlahnya akan tetap terjaga ya. Nah, kalau misalnya di situ ada kulkas, lebih bagus lagi di tempat kerja kamu bisa kamu taruh ASI perah itu di kulkas ya. Kalau misalnya tidak ada kulkas, kamu bisa membeli cooler bag yang ada dijual di toko online atau di toko-toko bayi. Di situ bisa kamu menjaga ASImu itu tetap dingin ya sampai kamu pulang ke rumahmu masing-masing. Nah, demikian tips-tips yang bisa saya berikan ya. Memang dalam proses pemberian ASI perah ini memang perlu kedisiplinan oleh ibunya ya, supaya tetap menjaga pasokan ASInya dengan disiplin untuk memerah ASInya pada saat ibunya bekerja ya, atau sebelum bekerja ya. Kalau bisa, intinya jangan melewati waktu perah itu dengan yang lain ya. Memang kalau memang waktunya memerah, jangan sampai payudaranya itu bengkak baru kamu perah, karena dengan payudara bengkak justru itu menghambat produksi ASI dan ASInya akan menurun. Oke, demikian video saya tentang wanita menyusui dan pekerjaan. Jadi bagi kamu semua yang bekerja, tetap bisa menyusui bayinya dan tetap semangat untuk tetap menyusui hingga 2 tahun. Yang pernah saya alami waktu saya menyusui anak saya yang ketiga ya. Jadi saya tetap menyusui bahkan sampai 2 tahun walaupun saya bekerja. Mudah-mudahan apa yang saya berikan itu bermanfaat bagi kamu semua ya. Bila kamu merasa bahwa video ini sangat bermanfaat, bisa kamu like, dan juga tombol lonceng bisa kamu tekan supaya kamu bisa mengetahui video-video apa yang saya upload ya. Dan jangan lupa menekan tombol subscribe ya, berarti kamu mendukung saya untuk tetap mengupload video-video tentang dunia menyusui ya. Dan jangan lupa bila ada pertanyaan bagi kamu semua untuk saya tentang dunia menyusui, bisa kamu tekan di kolom komentar dan ketikkan komentar kamu tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang berhubungan dengan dunia menyusui. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kamu semua. Sampai jumpa, dadah.